Najan hujan agung banjir dia mah. Banjir. So ibu kumaha banjir. Iya, kayak dia kan lebat. Bayangkan teman-teman kalau kemudian ini LSD diperjualbelikan akan terjadi banjir bandang. Banjir sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu 10 November 2024 di momentum Hari Pahlawan kami mendapatkan aduan dari masyarakat bahwa di lokasi Desa Nameng akan dilakukan pembangunan perusahaan trafo. Namun kemudian ada beberapa hal yang harus kami turun dan investigasi terkait dengan apakah pembangunan tersebut menggunakan lahan yang terindikasi lahan tersebut menggunakan lahan sawah yang dialihfungsikan. Hari ini kami datang dengan beberapa pengurus untuk menyampaikan sikap berbagai hal yang terkait dengan pembangunan di Provinsi Banten, khususnya di Mangkas itu harus dikawal sepenuhnya. Pernyataan sikap ini akan disampaikan dan harus disampaikan juga ke publik terkait dengan berbagai persoalan yang berada di Provinsi Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Forum Warga Bersatu Banten menyampaikan sikap menolak pembangunan PT Trapo, pembangunan perusahaan Trapo yang berada di wilayah Desa Nameng jika kemudian pembangunan tersebut mengganggu stabilitas ekonomi, stabilitas pertanian di wilayah Desa Nameng. Kami menginginkan agar pembangunan tersebut tidak ada di wilayah LSD dan kemudian kalau masih tetap nekat maka kami akan melakukan upaya hukum. Kami tidak main-main soal ini karena dalam pemerintahan Prabowo Subianto saat ini justru lebih banyak lahan pertanian dikembangkan kembali untuk kebermanfaatan para petani. Kami sudah cek seluruhnya, baik dari berbagai sudut dan sisi, ternyata lokasi ini saat ini adalah rawan banjir. Jika kemudian di sini dibuat sebuah perusahaan, maka 2 atau 30 tahun kemudian ke depan kami meyakini betul bahwa tempat ini akan menjadi tempat banjir yang akhirnya merugikan masyarakat banyak. Itu dari kami, semoga bermanfaat dan kami akan lakukan aksi jika kemudian masih tetap mereka kekeh atau owner kekeh, korporasi tetap kekeh, kami akan betulkan dengan aturan yang ada di pemerintahan. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arwan, untuk hari ini kegiatan apa sih yang dilakukan Perwatu di wilayah Nameng ini? Hari ini kami datang untuk memastikan apa betul laporan dari masyarakat kepada Perwatu terkait dengan rencana pembangunan perusahaan Trapo maksud kami di wilayah itu. Kami dapat informasi bahwa tidak ada pembangunan yang digiatkan oleh PT Indo Global dan hari ini kami akan cek apakah betul dari masyarakat terkait dengan pembangunannya di lahan sawah yang dialihfungsikan. Dalam beberapa kesempatan membangun, kita harus mampu betul bahwa mereka ketika melihat ada di RT RW kalau di sini lahan industri, tetapi juga harus ada juga mereka berkaitan dengan apakah fungsinya jika kemudian dibangun di wilayah lahan sawah yang hari ini kita lihat memang sawah produktif dan kalau kemudian dibangun maka petani tidak merdeka, mereka tidak bisa menggarap lahan dan akhirnya ini menimbulkan banjir. Maka kalau kami tidak turun, ini diyakini betul dalam waktu jarak 2-3 tahun ke depan ini akan dibangun karena informasinya sudah ada sekitar 7 hektar yang sudah dibebaskan. Saat ini mitigasi saja, artinya kami akan mengawal karena isu yang nyampe ke kami bahwa pembangunan ini sampai 20 hektar dan itu ada sekitar 7,4 hektarnya adalah lahan sawah yang dilindungi atau LSD dan itu aturannya sudah jelas bahwa jika LSD dialihfungsikan menjadi lahan perusahaan apalagi pabrik, industri dan sebagainya maka itu pidana. Maka kami akan mitigasi sebelum terjadi pembebasan lahan, maka ini jangan boleh ada pembangunan di wilayah sini kecuali memang mereka nanti nekat terus Pak, nekat mereka membangun maka nanti akan kami pidanakan dalam sebuah laporan. Perusahaan jangan kemudian membodohi masyarakat. Ada banyak
organisasi, LSM, lalu komplementer yang memantau soal itu. Jadi kalau mau membangun, kalau mau melakukan pembangunan di wilayah tertentu, maka harus ikuti tahapan itu. Jangan melabrak aturan. Dan pada masyarakat juga harus mengetahui betul bahwa ketika membangun sebuah perusahaan, jangan melihat bahwa nanti diiming-iming di sini ada ratusan karyawan yang akan dijadikan karyawan, tidak. Tetapi harus dilihat dulu apa kebermanfaatannya dan bagaimana mereka membangunnya. Kalau memang tidak sesuai dengan tupoksi, tidak sesuai dengan aturan, maka tetap harus ditolak.